siang. Sini saya mohon maaf karena sudah mengganggu kegiatan Bapak Ibu. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan destinasi. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh CGB. Ini kebetulan saya ada CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Batanghari. Sini kami diberikan tugas untuk menyampaikan aksi nyata nomor 104, yang mana aksi nyata ini disampaikan kepada rekan-rekan teman sejawat. Sini saya tegak di sini bukan sebagai kepala sekolah, karena sini status saya adalah guru juga. Di sini tugas saya menyampaikan apa yang saya dapatkan di CGT untuk diikhlaskan kepada rekan-rekan sejawat. Di sini aksi model yang saya buat itu tentang budaya positif. Di sini nama saya Doa Lestari. Saya ada CGP Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Sini sebagai fasilitator itu Ibu Siti Masalo. Kemudian sebagai pengajar waktu itu Bapak Yeti Hendrianto. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuki pelajaran inti, di sini ada suatu kegiatan romantik. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan ini. Di sini ada suatu kegiatan, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Nah, ya. Di sini Anda ada apa? Tugas Anda itu Bapak Ibu adalah mengepalkan satu tangan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu, mungkin duit ataupun cincin di dalam tangan Anda. Kemudian Anda harus menjaga jangan sampai itu jatuh. Sekuat tenaga Anda mempertahankan jangan sampai apa yang kita kenal ini menjadi hilang ataupun jatuh. Kemudian sebelah kawan Anda yaitu akan mencoba segala cara bagaimana bisa mengambil cincin ataupun uang yang Anda hilang tadi. Itu Anda akan tetap berusaha untuk menjaganya jangan sampai terbuka. Tapi kalau Anda mencoba sekuat tenaga bagaimana dia bisa membukanya itu. Kemudian di sini banyak tugas yang saya lakukan supaya bisa Anda bisa terbuka. Pertama itu dengan cara membujuk supaya tangan kita bisa terbuka. Kemudian menghalangi atau mengancam, mengintimidasi, menggoda bisa juga. Kemudian mengkritik kita supaya usahanya tercapai agar tangan yang kita kepala ini bisa menjadi terbuka, sehingga kita dengan senang hati bisa membukanya. Bapak Ibu? Paham Ibu? Ya, anggap kita sudah tuan pas pasangan, kemudian kita buka sini ya. Lanjut Bu. Nah di sini yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu akan membukakan Anda ataupun tidak? Jika ya, apa alasannya? Kemudian apakah Anda akan tetap menutup tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Kemudian dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kita atau teman kita? Oke, cuma Pak Dedi, sekali tadi yang sebagai pemegang, apakah apa yang akan Bapak lakukan? Apa membuka atau menutup? Oh, pekerjaan cincin gua ya. Ya. Ayo, ya. Tentu ada dua jawaban ya, bisa membuka, bisa menutup. Jadi yang sini yang menjadi kegiatan itu siapa yang memegang kendali, kita atau teman kita? Tentu kita. Karena kalau memang maksud menunjukkan kawan itu bisa kita membuka, ataupun mungkin kawan mengancam bisa juga kita buka. Lanjut. Nah, sini Bapak Ibu, tentu kita mengharapkan anak didik kita menjadi disiplin. Dalam waktu, kemudian mengatur semua aturan. Jadi di sini
anak-anak menjadi disiplin ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama motivasi intrinsik, artinya di dalam diri dia masing-masing. Kemudian yang kedua motivasi prinsip, artinya motivasi yang datang dari anak tersebut. Kemudian nah di sini ini menurut ya dosen dan dosennya adalah seorang ahli yang pasti bukan orang luar. Ini orang Inggris kalau saya menyatakan dalam bukunya bahwa ada 3 jenis motivasi mengapa kita menjadi disiplin. Contoh, mengapa kita datang pagi? Tentu ada 3 alasan. Yang kedua, menghindari hukuman karena takut diojek oleh kepala sekolah, maka datang pagi. Itu suatu motivasi. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan pengakuan atau imbalan dari teman-temannya. Misalnya mendapat pujian. Kita datang pagi, nanti kalau memuji, wah ibu ini bagus, datang pagi. Itu motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, kita ingin yang mana mau itu? Apakah ingin mendapat menghindari hukuman? Adakah imbalan double? Yang mana bu? Khusus? Yang ketiga apa? Menghindari hukuman gitu. Nah, jadi sebagai guru kita menginginkan murid itu menjadi disiplin dengan faktor yang mana? Dirinya dewi. Artinya kita menginginkan anak itu disiplin tanpa takut dari kita, tanpa takut tanpa ingin dapat pujian, tapi memang dari keinginan dia masing-masing. Nah, kemudian sini Bapak Ibu, tentu kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Ini kalau di JGB ini disampaikan ada keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas adalah perjanjian bersama yang mengatur norma, etika dan reaksi dalam sebuah kelompok murid hadir di dalam kelas dan guru di dalam kelompok pembelajaran. Kemudian keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai yang bersama, mendukung kolaborasi dan mendorong komunikatif yang positif. Jadi di sini saya sampaikan Bapak Ibu, keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Nah, ya, keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan antara siswa dan guru tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tetapi kalau peraturan kelas, terkadang ada peraturan yang secara tidak langsung mungkin dia mengikuti, dalam artinya dia masuk paksa. Karena kalau keyakinan kelas dibuat dari kedua belah pihak, tetapi kalau peraturan kelas dibuat dari satu pihak, yaitu guru. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa yang kita buat keyakinan bukan peraturan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau keyakinan dibuat atas kesepakatan siswa dan guru. Kalau peraturan adanya cuma salah satu pihak dibuat oleh guru. Nah, ini Bapak Ibu sebagai contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan harian pada saat pengendalian dari roda 2? Ini sebenarnya peraturan. Kenapa? Terkadang kita tidak mau dengan satu alasan, takut dibawa musuh, kemudian panas, pagi. Kemudian mengapa kita pakai helm? Takut razia. Nah, dia itu terpaksa kan? Nah, jadi yang diharapkan di sini adalah kita keyakinan. Mengapa kita harus pakai helm? Kita memakai keyakinan itu karena faktor keselamatan. Lalu kita helm itu secara tidak langsung apabila terjadi kecelakaan, dia akan melindungi kita dari bahaya yang mungkin lebih berat lagi. Kemudian lagi, mengapa kita mungkin peraturan menggunakan masker dan menggunakan setiap saat? Apa itu? Oke, ini kita ubah menjadi suatu keyakinan. Ini kan peraturan kan? Karena kita mau kan tidak? Jalan kesehatan. Betul. Nah, jadi keyakinan kita itu untuk menjaga kesehatan. Karena bila kita tidak menggunakan masker,
nanti takutnya kita terkena debu atau penyakit yang lain. Yang Ibu, sebelum kita membuat ini bisa nanti kita praktikkan yang jelas, Bapak Ibu. Artinya kan kalau kita bahasa ini sudah membuat kesepakatan jelas, itu yang bersama dengan keyakinan jelas, karena keyakinan jelas itu didapat dari suatu kesepakatan jelas. Ini contohnya, kalau di dalam kita tanyakan kepada anak-anak, banyak anak membuat kalimat tidak. Saya kita buat kesepakatan tidak boleh duduk di meja, kemudian tidak boleh mengambil barang orang lain, kemudian tidak boleh meletakkan barang sembarangan. Artinya nanti Bapak Ibu setelah kita membuat kesepakatan kalimat yang tidak kalimat positif, kalimat negatif, kita menjadi kalimat yang positif. Jadi kalimat yang tidak, yang mungkin kita sudah membuat mengulang tidak perlu. Yang kita kesepakatan Tidak ada itu. Tidak boleh ribut. tidak boleh ribut, tidak boleh makan, juga kemudian tidak boleh duduk di meja, tidak boleh berteman. Jadi kalimat tidak itu nanti kita ubah menjadi suatu kalimat positif. Jangan sampai kita mengatakan tidak. Nah, ini saya contohnya dulu. Ini kebaikan berada di tempatnya, artinya tidak boleh meletakkan barang sembarangan. Ini sama ya. Ini jadi kebajikan di mana Ibu? Kenapa? Oh, stop kan? Dia tahu kan? Stop kan? Pak. Nah, saya yakin dan percaya untuk kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat suatu kesepakatan kelas sesuai dengan versi kita masing-masing. Di sini untuk ini bukan kita kita bedakan yang sudah jadi, artinya kita mungkin lebih menggunakan yang sudah jadi. Dan sampai tadi kita usahakan kalimat tidak kita hapus menjadi suatu kalimat yang lebih positif. Kita lanjutkan di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa yang satu ini kebaikan peralatan tepatnya nilai kebajikan yang terdapat itu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa atau guru hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, kebajikan apa yang kita lakukan di sini? Kalau menurut saya Pak, dari prinsip Lain? itu diberi Ya. Dengan nilai kebajikan yang kita tanamkan ada di disiplin, ya kan? 15 menit sebelum pelajaran dimulai kita sudah datang. Kemudian tadi yang disampaikan oleh tadi itu menggunakan masker. Apa yang kebajikan dari yang kita dapat itu? Itu nilai kesehatan. Nah ini kan kalau secara kalimat negatif, itu kan tidak boleh mengganggu teman. Itu kok jadi dilarang mengganggu orang lain. Dan kebajikan apa yang harus disampaikan itu? Yang dapat disampaikan keamanan. keamanan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan di dalam kelas. Ya kan? Kenyamanan. Kemudian ini bergantian atau menunggu giliran. Berantri diberi bagus. Kemudian nih nanti pasti dia kelompok. Nah, apa yang kita tanamkan di anak ini disampaikan dengan kebajikan? Nilai kesehatan. Kelompok dapat mengaku kesehatan. Nah, ini di dalam membuat satu keyakinan kelas, ini saya contohkan yaitu yang sudah dapat keyakinan kelas anak kelas 6. Tentu kita tidak bisa langsung membuat keyakinan kelas. Ini ada tahapan-tahapan yang harus kita sampaikan supaya anak mengerti. Yang pertama itu kita sampaikan dulu pentingnya suatu keyakinan kelas pada anak. Karena mungkin anak bertanya apa bu keyakinan kelas itu. Ini kita sampaikan, kita orientasikan, ataupun kita sosialisasikan keyakinan kelas tersebut kepada anak.
Kemudian kita bagikan ke anak-anak, kalau kalian buat suatu keyakinan kelas yang menurut kalian bagus untuk kelas. Artinya ide-ide dari anak kita tampung, kita terima. Jangan langsung kita patahkan, itu tidak bagus. Nah, ini kalau setelah psikologi pada dia betul disampaikan oleh Anda, kita tidak boleh langsung membantah apa yang disampaikan oleh anak. Karena apapun ide anak itu hak kita tampung dulu, baru kita sampaikan yang sebenarnya. Kemudian setelah kita mendapatkan ide-ide dari anak, kita kemudian melakukan umpan balik. Setelah itu baru kita menyimpulkan suatu keyakinan tersebut kepada anak. Kemudian anak-anak tadi yang sudah menyampaikan idenya, kita bagikan suatu post-it ataupun kertas biasa untuk menulis, karena anak Bapak Ibu ada suatu anak itu yang mempunyai keberanian untuk menyampaikan di kelas. Nah, makanya kita sebagai Bapak Ibu guru, kita harus bisa menilai anak. Kadang anak yang pede ke depan atau yang tidak jadi ke depan. Jadi untuk melatih itu seperti disampaikan oleh Ibu Eva pada waktu penampilan kedua, bisa didapatkan mungkin dengan membaca teks di depan, kemudian bisa membacakan puisi ke depan. Mungkin pada tahap pertama bukan cuma anak kita sendiri atau dia, mungkin sebagai guru juga kita di depan anak kita bisa. Tapi mungkin kalau di depan Pak Bupati, nah, artinya kita ada satu beban yang kita hadapi, begitu kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi. Itu juga dengan anak. Artinya nanti apabila ada anak yang mungkin belum mampu tapi ke depan, langsung jangan kita cak dia penakut, karena langsung kita posisikan seadanya kita yang ada di posisi tersebut. Jadi nanti kita usahakan anak tersebut bisa semuanya menjadi pilih untuk tampil ke depan. Kemudian kalau tadi ada yang ada yang mungkin tidak pilih, mungkin bisa menulis menggunakan kertas dan membacanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tentu ada konsekuensi seperti pembayaran. Nah, ini tentu kita ada konsekuensi. Jika anak tersebut tidak hadir 15 menit, artinya dia terlambat, itu ada suatu hukuman. Tapi jangan langsung. Tentu kita tanya apa penyebab anak tersebut terlambat. Jadi karena cerita Pak Agus nih, kita lihat ini ada suatu anak terlambat jam setengah 8 awal masuk, dia jam 8 baru masuk. Kedua dukung, dia tetap terlambat. Artinya kalau jam 8 masuk, begitu sudah dihukum, itu Pak Agus. Datanglah jam setengah 8 lewat 20 menit, tetap terlambat juga. Suatu ketika Pak Agus menjadi panitia BPS, dan mendapat tugas mendata penduduk yang berada dekat anak tersebut. Begitu Pak Agus mendata, di situ Pak Agus menangis. Rupanya jalannya jauh ampun, berjam-jam Bu. Artinya Bu, anak tersebut rupanya sudah jam setengah 5 berangkat dari rumah. Karena dia tak penduduk. Jadi situ tadi makanya kita sebagai tenaga pendidik tadi jangan langsung menghukum anak, tentu kita tanya alasan kenapa anak tersebut terlambat. Lanjut. Nah, ini konsekuensi kita sudah sampaikan. Kemudian setelah selesai kita buat, tentu kita sosialisasikan kepada semua peserta didik yang ada di kelas kita, dan kalau perlu semua anak menandatangani kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat. Ini dokumentasi kan? Ini contoh kesepakatan kelas 6 nih, menciptakan komunikasi yang sopan santun. Artinya semua anak harus bisa menjaga bagaimana komunikasi yang baik dan sopan. Ini sama berbeda sama, tidak hal satu belajar.
Ini yang kedua dasar manusia. Nah ini, di sini Bapak Ibu, ada 5 tugas kita sebagai tenaga pendidik. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai pengajar. Nanti kita bahas lagi. Menjelaskan ini. Posisi sebagai penghukum artinya kita tidak menanyakan lagi apa alasan anak tersebut, langsung kita hukum. Contoh, ini saya mempunyai peraturan, nah, kamu wajib ikuti. Juara sebagai penghukum. Kemudian, nah ini langsung kita mengajak anak, kamu ini selalu salah, kan? Kamu lebih banyaknya, kamu suka mengaku itu sebagai penghukum. Kemudian lagi, kamu ini pasti layak oleh terlambat. Nah itu seringkali kita lakukan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita sudah bertugas menjadi penghukum. Karena anak itu memang ada anak yang sedang kemampuan dia lambat. Begitu kita kasih tugas, dia pakai lambat, langsung dihukum. Tahu dah ada lambat rumah itu. Nah, itu nanti kita ini. Bapak Ibu yang seperti ini yang menghukum ini, dia cuma percaya bahwa pembelajaran itu cuma jodoh yang bisa mengatasinya. Artinya dia yakin yang kemampuan dewe tanpa dia mempercayai anak tersebut. Karena kita kemarin sudah sampaikan bahwa anak itu mempunyai pribadi yang unik. Jadi 5 anak, 5 pribadi. Artinya kita harus menyelami pribadi anak tersebut. Kemudian yang kedua ini membuat merasa bersalah. Nah, ini contoh seperti itu. Bapaknya kecewa kamu ini. Begitu mendengar omongan ini, Pak dia merasa bersalah. Kemudian ini berapa kali Bapak harus masih tahu kamu ini? Nah, kamu tidak cukup. Dia masuk kita udah. Bapak sudah berapa kali nasihat kamu? Masih juga lakukan. Dia ibu langsung sadar. Kemudian ini. Coba kamu, kalau ada waktu kamu tahu apa yang kamu lakukan. Dalam artinya masalah kamu lakukan. Posisi Bapak Ibu yang seperti ini di posisi ini gue akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia masuk menilai mereka buruk sendiri, kemudian masuk dia tak berharga, kemudian dia masuk mengecewakan orang lain. Jadi anak itu merasa bahwa saya ini sudah mengecewakan orang tua, sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nanti letak posisi Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi ayolah bantu Bapak Ibu, bantu ibu saya capek. Sebagai teman. Ini kamu udah ingat Bapak Salman sudah bantu. Ini sebagai teman kan. Kemudian ya sudah ini ada apa nanti biasa ini seperti misalnya contoh anak menyusun hasil ujian tidak bagus atau berantakan, karena kita sudah merasa sebagai teman, aku kata Ibu ya sudah nanti dia Ibu yang bereskan. Apa yang beda di sini? Nah, ini murid yang merasa dikecewakan dan tidak lagi berusaha. Hal ini mungkin karena murid hanya akan tidak betul-betul dan tidak untuk lain. Tidak murid cuma untuk ibu bapak itu lah, tidak mau nama lain. Hanya pemantau. Jadi tugas kita adalah cuma sebagai pemantau. Ini dengan peraturannya apa yang akan kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Di sini soal pemantau sangat mendadak Nih, yang bagus di sini adalah kita sebagai manajer. Apabila anak melakukan kesalahan, tentu kita akan kembalikan ke yakinan jelas. Apa yang kita yakini, tentu kita sampaikan tadi
keyakinan kelas yang kita buat tadi disebut apa lagi yang tidak teman-teman tanggung jawab. Kemudian setelah yakin apa itu anak contoh misalnya anak gambar pertanyaan apa yang kita yakini tentang ini saya gambar Pak, sedangkan di keyakinan kelas dibuat bahwa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian apakah kamu meyakininya? Ya Pak, saya melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu tentu pertanyaan, apakah Bapak Ibu akan melakukan? Apakah anak ataupun si A ingin memperbaikinya? Kemudian kalau demikian, apa rencananya untuk mengganti kesalahan tadi? Mungkin saya pun akan datang lebih awal lagi atau kembali lagi. Ada satu kejadian nih. Apakah saya berbeda ketika menghadapi anak buat kita yang notabene ada anak atau keponakan kita? Kayak mungkin di sini Bapak Ibu ada yang punya anak atau keponakan di sebelah sini, saya mohon pendapatnya. Ini saya khusus. Karena khusus anaknya di sini sama kejadian waktu saya di SD Semati. Apakah saya berbeda ketika menghadapi anak atau keponakan dengan menghadapi murid lain? Itu tidak berbeda. Artinya semua siswa walaupun anak walaupun keponakan posisinya adalah sama sebagai siswa kita. Nah, ini Pak Ibu, ini adalah segitiga institusi. Jadi segitiga institusi ini adalah melakukan suatu hukuman kepada anak tanpa anak merasa dihukum. Artinya dengan suatu tindakan kita, anak yang melakukan kesalahan tadi bisa kembali menjadi lebih baik lagi tanpa harus kita hukum. Nah ini tentu, kita kasihkan sebuah contoh. Kemarin saya sudah membuat sebuah contoh yang dilaksanakan oleh kelas 6. Saya berikan contoh kansa. Jadi suatu ketika ini saya posisikan saya sebagai tenaga pendidik, saya sebagai tenaga guru BPJS. Suatu ketika hari Senin saya mengajar BPJS karena ada suatu rapat yang penting di kabupaten, saya pun terpaksa tidak masuk. Saya mengikuti rapat di kabupaten dengan memberikan suatu tugas yang saya titipkan kepada Pak Edi untuk disampaikan kepada kelas 6, yaitu membuat catatan atau ringkasan. Setelah itu catatan tersebut dikumpulkan kepada Pak Dedi dan nanti Pak Dedi menanyakan kepada saya pada waktu hari Selasa. Jadi pada waktu hari Senin tersebut ada suatu anak, yaitu yang bernama Kanza, tidur di meja, baik, umur tidur, tidurnya. Jadi begitu saya hari Selasa datang, saya menerima tugas dari Pak Dedi, saya cek, saya akan nilai. Ada satu tugas anak yang tidak dikumpul, yaitu tugas dari Kanza. Kemudian saya cek absen, saya lihat ada, jadi menjadi suatu tandanya bagi saya. Kanza datang, tetapi tugasnya tidak ada. Jadi saya sebagai tenaga pendidik, saya harus menerapkan segitiga institusi tadi. Saya panggil anak yang nama Kanza tadi ke ruangan. Jadi bila kita ingin memberikan ataupun masukan kepada anak, usahakan jangan di depan orang banyak, karena secara langsung akan menjatuhkan pernyataan tersebut. Apapun usahanya, kita panggil di ruangan. Saya ambil mana itu ruangannya, itu perpustakaan. Artinya begitu kita panggil, jangan langsung diketok di meja, ataupun kita lepas buku, ngapok komputer buat tugas. Buat agaknya, nama saya kan. Jadi itu yang kita lakukan. Artinya di sini kita yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Kemudian di sini kita menyampaikan kepada anak tersebut untuk supaya anak itu tenang. Kita sampaikan pertama bahwa melakukan suatu kesalahan adalah hal yang biasa, supaya anak tersebut tidak merasa dihakimi. Kita pertama kita lakukan Kanza,
kita sampaikan mengapa kamu kemarin itu tidak masuk. Bapak lihat di absen kamu ada apa yang kamu baru dia menjelaskan, Pak, saya mau maaf Pak, kemarin ketiduran. Apa sebab itu? Saya begadang Pak sampai jam 2 malam nonton TikTok, kan pasangan nonton TikTok. Kemudian saya ngantuk. Oh, jangan langsung kita hukum. Ini kan seperti kita sampaikan, Hansa, manusia itu adalah manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Artinya pasti melakukan suatu kesalahan. Jadi di sini kesampaian itu buat salah itu tidak apa-apa. Langsung ditolak, jangan langsung ditolak dan diputus. Kemudian bapak pun pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah melestarikan identitas. Setelah itu baru kita validasikan pendidikan yang salah. Kamu masuk salah tidak? Ya Pak kan. Kemudian di sini ada ini. Kemudian saya tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu tidak membuat tugas? Betul disampaikan tadi, saya ngantuk Pak. Kenapa kamu ngantuk? Saya nonton TikTok sambil nunggu. Maka saya nunggu. Kemudian itu adalah artinya validasi dengan salah, dia mengakui kesalahannya. Kemudian kalau kita menanyakan keyakinan Hansa, apa yang kamu lakukan itu betul tidak? Itu dia menjawab, tidak Pak. Kamu ingat keyakinan kelas yang kita buat? Saya ingat Pak. Apa itu? Saya bertanggung jawab menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Sedangkan yang kamu lakukan ini adalah tidak mengumpulkan tugas, artinya bahwa kamu melanggar poin yang bertanggung jawab tadi. Itu sampaikan. Kemudian selesai. Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Nah, ayo nak, silakan masuk nak. 3. Ayo silakan dulu nak. Makasih Pak. Ada apa? Nanda kalau mukanya masam nih. Saya kesel Pak. Keselnya apa? Kesel apa ya? Enggak Pak, saya tuh keselnya sama Auri dan Isti. Saya kan waktu itu lagi jam istirahat. Saya sudah menghambat, tapi mereka mengajak saya keluar. Mereka padahal tahu kalau saya lagi ngerjain tugas gambar saya Pak. Nah, terus apa yang Una lakukan? Saya marah Pak. Saya bentak mereka dan saya pukul mejanya. Oh begitu ceritanya ya. Bapak yakin pasti Una pada waktu itu sedang emosinya ya? Iya Pak. Bapak juga begitu Una. Kalau Bapak diganggu, apalagi sampai paksa itu kita akan emosi kan? Iya. Setelah itu apa yang Una lakukan? Itu saja Pak. Bapak yakin pasti Una malam itu ada alasannya kan? Iya. Waktu itu kan saya lagi menggambar. Tiba-tiba mereka ngajak main keluar, maksa lagi. Wajar saya marah. Apapun bahasa wajar kalau memang Una malam. Saya rasa Bapak rasa pasti Una bisa melakukan lebih dari itu. Tidak Pak, saya tidak akan melakukan lebih dari itu. Una pasti bangga dengan yang Una lakukan karena Una merasa sudah bisa melindungi diri sendiri kan. Nah gini Una, kalau kita coba lihat kira-kira tindakan Una tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Belum Pak. Jadi keyakinan kelas mana yang menurut Una yang sudah Una lakukan tadi? Keyakinan kelas saling menghargai orang lain Pak. Una meyakini tidak bahwa menghargai teman itu sangat penting? Iya Pak, saya meyakini. Namun di samping itu ada juga kesepakatan yang kita buat. Apa yang akan kita lakukan sebelum kita emosi pada teman? Kita harus bersabar dan berpikir dulu sebelum bertindak Pak. Oke. Jadi Bapak bertanya, apakah Una akan memperbaiki ini, kesalahan ini? Iya Pak, saya akan memperbaikinya Pak. Jika memang Una bersedia memperbaiki, kira-kira nanti Una akan menjadi seperti apa ke depannya? Saya akan lebih bersabar dan lebih bertanggung jawab Pak. Bagus ya. Jadi kamu bertanya, kalau Una sudah melakukan kegiatan yang Una sebutkan tadi, yaitu bertanggung jawab dan sabar, apa yang akan Una rasakan? 3. Nyaman dan senang Pak. Setelah itu, apa yang akan Una lakukan?
Saya akan memperbaikinya dan saya akan berbicara baik-baik dengan istri dan Auri. Una sudah bisa memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti Una kejadian ini tidak akan terjadi lagi ya. Ya Pak, amin. Sama-sama nak ya. Stop. Amin. Amin, terima kasih ya Pak. Sama-sama nak. Kalau begitu saya pergi dulu ya Pak. Saya minta maaf kalau sudah mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa nak. Nah, sekarang Una saya akan masuk ke kelas lagi ya. Ya Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita menyampaikan apa yang kita sampaikan tadi, artinya kita buat si anak tersebut merasa bersalah, artinya dia mengakui kesalahannya. Siapa? Saya mengakui kesalahan saya Pak. Nah, karena saya menganggap perlakuan keyakinan keras. Ini keyakinan keras kan dibuat sama-sama Bu. Artinya kalau ada yang konsekuensi masing-masing. Nah, jadi saya meyakini Pak bahwa saya melakukan kesalahan, yaitu tidak bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Tanyakan, jadi apa tindakan kamu untuk memperbaiki atau membalas kesalahan tadi? Pak, saya jawab, saya akan membuat tugas tersebut Pak. Saya akan mengumpulkan kepada Bapak. Kita tanya kapan mengumpulnya nanti Pak. Dan begitu tugas sudah dikumpulkan, ini sudah selesai permasalahan. Karena itu yang kita tahu itu mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau kita seandainya kita ribut, kita ajak ribut, tentu tugas anak tidak selesai, kita pun akan menjadi berkepanjangan urusannya. Nah, ini contoh itu segitiga diskusi yang saya dapat itu tentang kasus Kanza dan kasus Una. Nah, ini sudah selesai Pak Ibu. Nah, terima kasih. Mungkin di sini ada penyampaian saya yang terlepas, ataupun mungkin bagi ibu-ibu yang tidak nampak tulisan Bapak yang kurang paham, boleh tanyakan. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab sini. Apabila saya tidak mampu menjawabnya, akan saya menjadi PO saya untuk saya tanyakan kepada teman-teman yang lebih mampu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Baiknya dari sini. Demikian yang akan saya sampaikan. Sekali lagi saya selaku rekan Bapak Ibu atas jawab. Mohon maaf. Mungkin di dalam penyampaian ini ataupun kata-kata saya yang tidak sopan, yang tidak sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.